Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah Minggu 14 Agustus 2022. Diambil dari Lukas 12 ayat 49 sampai 53 dengan tema Mengikut Yesus secara total. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Dari perkataan dan pengajaran Yesus yang tertulis dalam kitab-kitab Injil, kita menemukan beberapa hal yang diajarkan tentang kasih, pengampunan, murah hati, hal memberi, dan sebagainya. Namun dalam nas ini, kita diperhadapkan dengan perkataan Yesus yang keras dan berbeda dari perkataan Yesus pada umumnya. Dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Hal ini sama dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Roma 10 ayat ke-34. Dikatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Mengapa dikatakan dalam nas ini Yesus tidak membawa damai? Padahal dalam ucapan bahagianya dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Justru yang dibawanya adalah pertentangan yang dilukiskan seperti pertentangan dalam keluarga, yaitu perlawanan antara satu dengan yang lain dalam satu anggota keluarga. Dalam ayat 49 dikatakan bahwa dia datang untuk melemparkan api ke bumi. Apakah kedatangan Yesus ke dunia untuk membakar dan menghanguskan dunia ini? Padahal jelas dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ini membuat kita bingung. Di ayat 49 dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Sahabatku, api yang dimaksudkan di sini adalah Injil yang membawa keselamatan, tetapi juga api yang menghanguskan sebagai tanda penghukuman dari Tuhan ketika ia datang kembali. Api Injil itu berarti membawa perubahan pada diri manusia. Ketika menerima Injil, maka terjadilah pertobatan dan hidup baru dalam Tuhan. Manusia yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang ia hidup dalam terang dan memperoleh keselamatan. Api Injil telah membawa perubahan dalam hidup manusia. Ia takkan menerima penghukuman, melainkan kehidupan kekal dalam Yesus Kristus. Api tanda penghukuman juga tentunya akan dialami ketika kita menolak Injil atau kabar baik yang dibawa oleh Yesus Kristus. Ia sudah berkorban untuk umat manusia. Tetapi masih juga ada yang menolak untuk mempercayainya dengan berbagai alasan. Maka ketika ia datang kembali, mereka yang tidak percaya kepadanya akan memperoleh penghukuman dalam nyala api yang tak pernah padam. Tetapi harus juga kita fahami bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk mengacaukan situasi supaya terjadi kerusuhan dan permusuhan di dunia ini, bukan pula untuk memperlihatkan kekejamannya dengan membakar dunia ini. Namun kita mau diarahkan untuk mengenal siapa itu Yesus dan untuk apa dia datang ke dunia ini. Dan ingat, kedatangannya bukan seperti para caleng yang berdiri di pentas kampanye menaburkan berbagai janji-janji yang enak didengar. Tetapi Yesus yang datang itu adalah yang berkuasa atas kehidupan ini, yang akan mengubah dan memperbaharui kehidupan ini dengan kuasanya. Dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, bukankah firmanku seperti api, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Akan tiba saatnya yang tidak lama lagi puncak rencana Tuhan, yaitu pengorbanannya di kayu salib. Pertentangan itu akan terjadi. Kuasa firman-Nya akan bekerja seperti api yang menyala-nyala dan seperti palu yang menghancurkan. Firman-Nya akan bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia
untuk menyatakan kebenaran Tuhan nyata di dunia ini. Dengan kedatangan Yesus jelaslah pemisahan itu nyata, mana yang dikatakan benar dan mana yang salah. Karena saat ini banyak orang hidup bagaikan aktor yang beraksi di panggung penuh dengan kepalsuan. Namun orang Kristen bukan hendak menunjukkan hidup yang bersandiwara. Marilah kita untuk jujur untuk menerima firman Tuhan. Bila kita menerima pengajaran firman Tuhan, baiklah kita menerima dengan tulus bahwa itu adalah kebenaran yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya mencari alasan untuk tidak melakukannya. Tidak ada kata damai untuk dosa. Firman Tuhan adalah pedang untuk memisahkan kita dari dosa. Marilah kita untuk siap dan mau menerima firman Tuhan untuk membakar dosa yang ada dalam diri kita. Untuk mau menerima firman Tuhan menghancurkan tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen kita diajak melalui bagian firman Tuhan ini untuk mampu membawa api Injil ini kemanapun kita pergi dan berada. Jangan malu untuk terus bersaksi bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Jangan padamkan api Injil dengan berbagai kesibukan, kesenangan duniawi, sehingga kita lupa mengabarkan Injil kepada banyak orang. Jadikanlah keluarga kita sebagai pangkalan misi pekabaran Injil, maka yakin dan percayalah Tuhan akan menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sahabatku, dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap, jika perlu, berani menanggung risiko. Dengan menjadi muridnya kita masuk ke dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Lalu haruskah memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihinya sekalipun dimusuhi. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh berkompromi demi perdamaian yang semu belaka. Cinta kasih yang kita bangun karena iman akan Kristus, walaupun mendapatkan pertentangan, akan mendatangkan perdamaian yang sejati. So, jangan takut jika karena mengikuti Yesus, kita ditolak. Dan kita harus menjadi agen-agen perubahan yang memancarkan kuasa Tuhan dalam lingkungan dan keluarga kita. Ingat, jangan pernah takut untuk menjadi pengikut sejati, karena ada upah yang akan kita dapat. Percayalah Roh Kudus akan selalu menuntun hidup kita, memberi pertolongan dan jalan keluar. Ketika kita memilih hidup yang benar dari Tuhan, maka kita akan berjuang meninggalkan hidup yang lama. Ingat, jangan pernah berkompromi dengan dosa, tapi kita adalah cerminan Allah untuk membawa damai dan keadilan. Ingat, pengikutkan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh tuannya. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.